Baik, kembali lagi bersama saya di sini. Saya Muhammad Taufikur Rahman. Di sini saya juga akan melanjutkan sebuah pembahasan yang cukup menarik lagi, yaitu tantangan dalam eh, pengembangan filsafat pendidikan Pancasila. Memang sekiranya di sini tantangan itu pasti ada ketika kita merumuskan sebuah perencanaan. Namun di sini kita juga membutuhkan sebuah refleksi tentang filsafat pendidikan Pancasila itu dalam konteks globalisasi. Filsafat pendidikan Pancasila itu memang merupakan sebuah dasar utama dalam sistem pendidikan Indonesia yang mengandung banyak sekali nilai-nilai luhur untuk membentuk karakter bangsa yang berkeadaban. Seperti pandangan hidup dan juga dasar negara, Pancasila biasanya menjadi fondasi yang penting dalam menyusun kebijakan dan juga praktik pendidikan di Indonesia. Bahkan di dalam aspek-aspek lain juga, selalu Pancasila digunakan sebagai fondasi dasar untuk menentukan dasar sebuah kebijakan sebelum itu dirumuskan. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi, penerapan filsafat Pancasila menghadapi tantangan yang sangat besar. Sekaligus juga di sini dapat membuka sebuah peluang yang memerlukan refleksi yang mendalam. Salah satu yang menjadi permasalahan ataupun tantangan terbesar adalah munculnya konflik antara nilai budaya lokal dan juga nilai-nilai globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan juga komunikasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, bahkan termasuk juga di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Globalisasi ini biasanya dia tuh memperkenalkan nilai-nilai universal seperti kebebasan individu, kapitalisme dan juga pluralisme. Yang kadang nilai-nilai ini biasanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kolektivisme dan juga gotong royong yang menjadi inti dari Pancasila. Kita dapat melihat di negara-negara maju misalnya, pendidikan seringkali lebih menekankan pada kompetensi pada kompetisi dan juga individualisme yang bisa bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan juga musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas dalam pendidikan Pancasila di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan sebuah tantangan besar yang menyelaraskan nilai-nilai global dengan tujuan pendidikan Indonesia yang mengedepankan integrasi sosial, persatuan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, globalisasi dapat membawa dampak budaya asing yang bisa menggerus nilai-nilai kebangsaan, termasuk di dalamnya itu pendidikan. Penggunaan metode ataupun kurikulum asing tanpa adaptasi terhadap konteks lokal yang kuat itu dapat membuat filsafat pendidikan Pancasila menjadi kurang relevan dalam upaya pembentukan karakter bangsa. Namun di balik semua tantangan itu, globalisasi juga membuka semacam peluang yang lebih besar untuk memperkenalkan filsafat pendidikan Pancasila lebih luas. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dalam kancah internasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti penghormatan terhadap keragaman, keadilan, kemanusiaan sangat relevan untuk membangun masyarakat yang sebenarnya lebih inklusif dan juga damai.
Globalisasi juga dapat memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih mudah, sehingga memungkinkan Indonesia untuk dapat mempromosikan nilai-nilai Pancasila pada tingkat global. Melalui kerjasama internasional dalam bidang pendidikan, sebenarnya Indonesia di situ dapat mengadakan sebuah dialog tentang kepentingan prinsip-prinsip seperti persatuan dalam keberagaman, demokrasi, dan juga tanggung jawab sosial yang tercermin di dalam Pancasila. Dengan demikian, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang mendukung pada nilai-nilai kemanusiaan yang begitu universal. Selain itu, teknologi digital juga dapat digunakan sebagai alat yang kiranya efektif untuk membantu penyebarluasan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di seluruh dunia. Karena kita dapat melihat bahwasanya pada saat ini peran dari teknologi digital itu sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan generasi muda pada saat ini. Kemudian selanjutnya, melalui program pertukaran pelajar, platform pendidikan daring, dan juga seminar internasional, itu juga dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk kita memperkenalkan filsafat pendidikan Pancasila yang berfokus pada integrasi nilai sosial dan juga kesejahteraan bersama. Relevansi filsafat pendidikan Pancasila pada saat ini semakin jelas terasa di tingkat internasional, terutama ketika dunia dihadapkan dengan berbagai tantangan global seperti misalnya perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan juga konflik antar budaya. Dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, kita sangat membutuhkan prinsip-prinsip dasar Pancasila yang menekankan pada kemanusiaan yang adil dan juga beradab. Persatuan Indonesia serta keadilan sosial itu dapat menjadi sebuah pedoman yang sangat berharga bagi negara-negara di seluruh dunia sebagai contoh dalam konteks pendidikan global. Pancasila itu dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengurangi kesenjangan antara negara maju juga negara berkembang melalui pendidikan yang lebih holistik dan juga inklusif, adil, dan juga merata. Di dunia yang semakin terhubung ini, tanpa ada sekat lagi dengan adanya pengaruh digitalisasi, Pancasila tidak hanya relevan lagi bagi Indonesia, tapi juga dapat menjadi inspirasi bagi negara lain dalam membangun sebuah sistem pendidikan yang berkeadilan dan juga berkelanjutan. Filsafat pendidikan Pancasila memang menghadapi tantangan yang besar di era globalisasi, terutama terkait dengan benturan antara nilai-nilai lokal dan juga global. Namun tantangan tersebut juga membuka peluang yang luas dalam mempromosikan nilai-nilai Pancasila di tingkat internasional, sehingga menjadikannya sebagai sebuah pedoman yang dapat membangun pendidikan yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, sebuah refleksi terhadap penerapan filsafat pendidikan Pancasila dalam konteks globalisasi itu sangat diperlukan dan bahkan menjadi suatu aspek yang sangat penting. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan pendidikan yang bermanfaat bagi kemanusiaan secara global. Jadi seperti itu kajian tentang tantangan pengembangan filsafat pendidikan Pancasila yang dapat kita bahas pada hari ini. Sekiranya ada sesuatu yang ingin kita diskusikan, dapat nanti kita diskusikan melalui kolom chat. Jangan lupa, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.